Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bunda, gimana Ramadannya? Lancar? Puasanya lancar? Baca Qur'annya lancar? THR-nya? Bunda sayang, pemirsa TV dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di hari-hari terakhir Ramadan, betul? Boleh jadi ada di antara pemirsa yang bekerja, mungkin sudah ada yang THR-nya turun, betul? Sudah ada yang cair, betul? Bahkan mungkin udah ada yang habis. Belum turun udah habis. Maka apa yang bisa kita maknai dengan turunnya THR? Maka jawabannya, maknai turunnya THR untuk kebaikan menuju hari raya, betul? Di antara sikap terbaik yang bisa kita hadirkan dari THR yang kita dapatkan, salah satunya adalah untuk infak dan sedekah. Betul? Untuk berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia berinfak di jalan Allah, meminjamkan apa yang Allah titipkan untuk kebaikan, maka setiap sedekah yang kita berikan akan dilipat gandakan pahalanya. Betul? Ayo, Ahilman mau tanya, Bunda sayang, kalau kita ngasih sama saudara kita, biasanya ngasihnya masih di bulan Ramadan atau setelah Lebaran? Kalau kita ngasih THR sama ponakan, sama saudara, biasanya ngasihnya masih Ramadan atau sudah Lebaran? Mohon maaf, banyaknya di antara kita ngasih setelah Lebaran atau ketika Lebaran. Padahal mohon maaf, kalau mau ditanya bagusnya ngasihnya kapan? Kalau ditanya bagusnya ngasih dua-duanya. Ketika Ramadan juga ngasih, ketika Lebaran juga ngasih. Tapi
Kalau boleh dipilih, kalau bunda ngasih ketika Ramadan, berarti kita masih dapat pahala Ramadan. Betul apa betul? Dan ketika bulan Ramadan, setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Berarti ketika kita dapat THR, ketika mungkin mohon maaf yang dagang, yang bisnis, yang usaha, biasanya ketika Ramadan untungnya tambah dikit tambah banyak, tambah kecil tambah besar. Biasanya mohon maaf pekerjaan kita tambah profitnya, betul? Tambah omsetnya, betul? Ustadz, kalau Ramadan penuh nggak? Maka izin, kalaupun mau berbagi, berbagilah di bulan Ramadan agar kita mendapatkan pahala Ramadan. Betul? Kalau udah lewat Ramadan, dapat pahala kebaikannya, tapi sayang kita lewat pahala Ramadannya. Padahal afdolus sodaqah fi Ramadan, sebaik-baiknya sodakoh di bulan suci Ramadan. Dikisahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dan Masya Allah, kedermawanan Nabi Muhammad kalau sudah masuk Ramadan meningkat, meningkat, meningkat. Bahkan diibaratkan seperti angin yang berhembus. Sedekahnya, infaknya, Masya Allah banyak, betul? Jadi kalau bahasa kita mah, kalau udah Ramadan gak hitung-hitungan sedekahnya. Kalau udah Ramadan gak hitung-hitungan sedekahnya, apalagi udah mau masuk akhir-akhir Ramadan, betul? Ini udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, malamnya itikaf, betul? Setelah itikaf paginya kita sodakoh, Masya Allah, pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Maka turunnya THR maknai untuk kebaikan kita, betul? Jangan sampai THR-nya cair tapi ibadah kita juga cair. Maksudnya apa? Lupa ada kebaikan yang harus kita hadirkan, betul? THR memang urusan duit, maka dalam urusan duit perbanyak infak sedekah. Mudah-mudahan yang berinfak sedekah Allah terima infak sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman, memaknai kebaikan, memaknai turunnya THR untuk kebaikan menuju hari raya. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Ya nggak ada. Ya ada. Ya dah Ibu dah, nggak apa-apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumi Kusrin dari Majelis Taklim Al Jihad Puri 1, Tiga Raksa, Tangerang. Silakan. Ya, silakan Ibu. Curhat dong A. Iya Bunda. Maaf nih A, Iya. ngomong-ngomong masalah THR nih. Kebetulan kan saya sama suami itu sama-sama bekerja. Allahu Akbar, takbir. Sama suami sama-sama bekerja. Kerja. Alhamdulillah. Oke. Terus? Nah, dan insya Allah, alhamdulillah juga kita sudah sama-sama mendapatkan THR. Alhamdulillah. Udah cair, alhamdulillah. Udah bisa diminum dong. udah cair. Ya. Dan kita tadinya sudah runding, suami istri udah runding, udah sepakat bahwa nanti THR dia itu buat keperluan menjelang Lebaran. Antara lain yaitu belanja, kebutuhan rumah tangga dan yang lainnya. Sedangkan THR dari saya itu rencananya untuk ditabung untuk kebutuhan setahun ke depan. Ternyata suami saya berubah pikiran, yang tadinya duitnya buat belanja, ternyata katanya, "Mah,
THR saya buat cicilan motor aja lah gitu, nutupin cicilan motor gitu. Jadi saya gimana gitu, sedangkan suami ibu nyicil moge. Iya, Motor gede, belinya kan? moge lagi, kan mahal cicilannya. Iya, moge kan gede cicilannya. Iya bener. Nah, jadi katanya ya udahlah THR mama buat cicilan motor aja lah katanya. Jadinya saya gimana gitu, sedangkan cicilan motor kan tanggung jawab suami. Tapi ibu pernah naik motornya nggak? Alhamdulillah diboncengin terus. Nah, sering ngerasain diboncengin nggak mau ikut nyicil bareng. Terus bu? Iya, jadinya saya gimana gitu, jadi nggak semangat gitu, jadi kecewa sama suami. Aduh. Yang tadinya semangat mau mudik, mau lebaran gitu, jadinya Buat cicilan motor. THR-nya buat cicilan motor. Akhirnya saya ya udahlah, leles, ibadahnya leles terus, buat lebarannya juga males, apalagi pulang kampung, duitnya udah nggak ada. Ya mungkin itu aja curhatan saya. Gimana solusinya? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangatnya turun gara-gara suami bawa bayar cicilan motor. Iya. Itu dia. Nah bagaimana tuh menghadapinya dia? Oke. Oke. Bunda. Hutang bayar jangan? Bayar. Maka ini ada kewajiban, betul? Bunda dapat kelebihan dari THR, pakai buat bayar. Syukur-syukur kalau THR-nya agak lumayan, sekaligus aja kita bayar sebagian hutang kita, buat ngurangin total hutang kita. Hutang itu kata Nabi sesuatu yang menggelisahkan di siang hari dan meresahkan di malam hari. Betul? Bunda kalau punya hutang, hidup teh nggak tenang. Makanya sekarang dapat THR, sok yang punya hutang bayar. Bunda jangan ngerasa, tapi kan aku teh mau pakai buat ini buat itu. Ingat, hutang tuh dibayar. Makanya mohon maaf, Ama paling gemes sama orang yang statusnya jalan-jalan terus, ari hutang ke orang gak dibayar. Betul? Ada nggak yang begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Ada. Sok dan punten ya. AA juga menggarisbawahi, banyak di antara kita karena mudik pengen kelihatan ada, karena mudik pengen kelihatan kaya. Nggak sedikit di antara kita gadai sini gadai sana, betul? Pinjam sini pinjam sana. Mohon maaf, jangan mengotori hidupmu gara-gara urusan gengsimu, betul? Ngapain nunjukin ke orang? Kalau ada tunjukin, kalau nggak ada jangan maksain, betul nggak? Hidup kita tidak akan bahagia kalau ngikutin penilaian manusia. Tepuk tangan yang punya cicilan motor. Kita masih membahas tema cukup THR yang turun, ibadah jangan ikut turun. Nah, tetap pertahankan ibadah puasamu menuju hari raya. Nanti akan dilanjutkan oleh Hilman tausiahnya. Tapi sebelumnya izinkan Bedu membaca pertanyaan dari jamaah pemirsa yang ada di rumah, ya. Sudah ada dari Instagram @panoramabulan. Hilman mau izin tanya. Qadarullah, saya adalah seorang istri kedua. Saya adalah seorang istri kedua dan saat ini punya satu anak usia baru 4 bulan. Suami saya punya istri pertama tapi mereka tidak punya anak. Nah, lebaran nanti suami sempat menjanjikan bakal bagi THR-nya 70% ke saya dan 30% ke istri pertama. Wah, suka adil. Belum licik. Ya Allah.
Aduh, ini saya salah baca pertanyaan saya. Karena istri pertama kan tidak ada tanggungan anak. Nah, tapi nyatanya pas THR turun, suami malah bagi THR-nya 50% ke istri pertama, lalu 50% ke saya. Kan salahin saya, Bu, saya baca nuang. Jujur, saya merasa kurang dan tidak adil. Kan saya punya anak yang kebutuhannya lebih banyak. Menurut AA, apakah sikap suami saya ini bijaksana atau bijaksini? Saya takut perasaan kesal ini membuat ibadah puasa di akhir Ramadan jadi tidak berkah. Akhir Ramadan, curhat dari istri kedua. Panorama bulan. Silakan akhir Ramadan. Nungguin jawabannya ya. Yang kedua angkat tangan. Enggak ada. Bunda, apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu bukan berarti sama, tapi adil itu dalam konteks agama disebut maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul? Mohon maaf, tadi istri yang pertama tidak punya anak. Ya. Istri yang kedua punya anak. Kebutuhannya sama atau beda? Wajar nggak kalau yang punya anak tadi minta agak lebih dari istri yang pertama? Tuh wajar. Kok tuh main akur? Wajar. Oke, sekarang dalam konteks kebutuhan yang anak mungkin istri yang kedua minta lebih dalam tanda kutip wajar. Tapi istri yang kedua juga kudu punya perasaan. Betul? Istri yang pertama mau membuka hati, ridho suaminya menikah lagi, butuh pengorbanan atau tidak? Kemudian yang pertama minta jatah dia dilebihkan, wajar tidak? Karena yang pertama menemani istri yang pertama. Betul? Makanya mohon maaf Bunda sayang, kalau bicara adil memang susah menerjemahkan pada konteks poligami itu. Betul? Apalagi adil masalah perasaan, sulit, susah. Maka izin ya, ini kan resiko ya. Nggak mau bilang wajar atau nggak wajar, udah. Kalau jadi istri yang kedua tentu harus ada ikhlasnya, betul? Istri yang pertama juga harus ada ikhlasnya. Maka pada konteks ini suami harus bisa membahagiakan dua-duanya. Memang kalau mau enak mah yang satu kasih lebih, yang satu kasih lebih, selesai. Jadi Bunda sayang, memang katanya kalau pada bab itu lebih baik dirahasiakan. Satu dibahagiakan, satu dibahagiakan. Yang penting dua-duanya bahagia. Jangan bilang kemudian aku mah yang pertama ngasih segini, nanti yang kedua pasti ngerasa kurang. Kita bilang yang kedua segini, yang pertama ngerasa kurang. Da urusan duit mah pasti suka ngerasa kurang. Betul apa betul? Mah ilmu mah udah ada, cuman keberanian aja yang belum ada. Enggak. Baik. Ya? Jangan. Jadi Hilman sebentar. Kata ibu jangan. Ari ibu siapanya saya? Kenapa meniriuh begini? Ibu yang pertamanya Gak ikhlas. Saking sayangnya sama ayah. Iya benar. Jadi gimana Bu? Jangan. Ya. Boleh nggak nambah lagi Bu? Boleh nggak? Kalau Budi boleh. Giliran Budi boleh. Oh berarti di mata ibu-ibu Bang Budi lebih pantas ya? Oh. Itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa diterima. Betul? Ya, lanjut Kak. Nah yang kedua,
terkait dengan tetap pertahankan ibadah puasamu menuju hari raya, betul? Punten bunda sayang, biasanya menjelang lebaran teh ibadah teh jadi rada turun, betul? Masjid makin penuh makin kosong. Yang penuh di mana? Ayo, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan yang rangkaian ibadahnya panjang tergantung akhirnya. Maka kalau bunda mau lihat siapa di antara kita yang paling besar jadi juara, biasanya yang sampai garis finishnya lebih duluan. Betul? Bunda dari awal lari kenceng, udah mau sampai finish santuy. Ini finish nih, tinggal selangkah lagi santuy. Tapi ada orang yang mungkin di awalnya biasa-biasa aja, biasa. Di akhir lari cepat. Yang duluan nyampe, yang nyantai awal atau yang nyantai akhir? Yang duluan nyampe, yang cepat dua-duanya. Awalnya cepat bagus, yang akhirnya bagus, betul? Makanya mohon maaf bunda, nilai Ramadan kita tergantung akhir-akhir Ramadan. Semua dikumpulkan di situ. Puasa harus makin semangat, betul? Sholat taraweh harus makin semangat. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan itu Allah hadirkan apa? Lailatul Qadar, betul? Bunda tanya, gimana biar dapat Lailatul Qadar? Daripada bunda milih tanggal-tanggal malam-malam bingung, langsung aja dari awal ke akhir gaspol, betul? Siapa yang setiap malam Ramadan dia sholat taraweh, dia itikaf, dia doa, dia zikir, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Siapa yang setiap malam Ramadan dia baca Quran, dia sedekah, dia berinfak, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Siapa yang setiap malam menyenangkan hati suaminya? Siapa yang setiap malam menyenangkan hati suaminya, membahagiakan suaminya, nyenengin suami, masakin yang enak, betul? Nyuguhin yang enak, betul? Senang ibadah dengan suami, suami enggak jadi marah kepada istri. Yakin bunda sayang, bunda yang seperti itu insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Karena biasanya menjelang Ramadan masak sahur mulai males, betul? Betul gak? Nyuguhin suami mulai hitung-hitungan, betul? Mungkin ada berantemnya, mungkin ada pendapat yang berbeda, mungkin ada konfliknya. Hati-hati, sing sabar. Kita lagi melatih Ramadan kita, betul? Ujung Ramadan penentuan. Berapa nilainya, seperti apa nilainya, tergantung ujung Ramadannya. Tetap pertahankan ibadah Ramadanmu menuju hari raya. Mudah-mudahan kita semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, kita boleh tepuk tangan dulu Ibu. Yes. Dan sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan, siapa? Ibu, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mariani dari Majlis Taklim Al Jihad Puri Permai Tiga Raksa Tangerang. Oke, Ibu. Baik, curhat Ustadz Hilman. Iya. Saya dan suami saya mengajarkan kepada anak-anak saya untuk berpuasa Ramadan full, ya. Kemudian suami saya menjanjikan kepada anak-anak saya, siapa yang puasa Ramadannya full akan dibagikan THR, gitu. Dijanjikan sama suami bonus, saya, ya. iya, akan dibagikan THR.
Karena baru pertama kali suami saya mendapatkan THR Pak Ustadz. Ya Allah. Dulu suami saya kerjanya serabutan, yang alhamdulillah sekarang udah kerja di perusahaan. Katanya dapat THR. Qadarullah Pak Ustadz ya. Ternyata di perusahaannya ada peraturan baru. Katanya sebelum setahun itu tidak dapat THR. Iya, aduh, mana udah janji sama anak-anak. Udah janji sama anak-anak. THR gajian Iya. turun karena peraturan baru. Iya, makanya. Terus Suami saya bilang ke anak-anak, tipe suami saya kan bisa bohong ke anak-anak. Anak maaf ya, Bapak tahun ini nggak dapet THR katanya gitu. dan anak-anak ibu gimana? Ya gimana ya? Kecewa. Langsung kecewa gitu Pak Ustadz. Marah atau Ya kesel? enggak. Betul aja kan besoknya malamnya saya bangunin sahur, mereka pada males, nggak mau. Setelah dikasih tahu seperti itu, Sahur, jadi sahur, males sahur, puasa. sahur. Ayo Sahur, nak bangun, bangun semangat, sahur, semangat. iya. Nggak ada THR. Enggak males katanya, nggak dapet THR katanya THR. gitu Pak Ustadz. Terus saya bingung, gimana caranya biar anak-anak dapat THR? Kata saya, coba ya, kata saya gitu. Gimana kalau kita pinjam sama saudara? Kalau enggak, ayah mencari pekerjaan lain supaya dapat THR, kata saya gitu untuk anak-anak. Dan saya mau tanya Pak Ustadz, gimana caranya biar anak-anak saya mau full puasa karena kecewa tidak dapat THR dari ayahnya gitu. Gimana Pak Ustadz caranya? Kalau ibu kecewa nggak suaminya nggak dapat THR? Ya saya mah terima aja sih Pak Ustadz. Nggak kecewa? Enggak, mau dapat THR mau enggak saya terima dengan Ibu ikhlas. kecewa nggak dapat suami seperti suami ibu? Enggak lah Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja nggak dapat THR. Silakan A. Iya, saya paham perasaan anaknya ibu. Iya. Perasaannya seperti ibu barusan sama Bang Bedu. Kecewa ya. Pasti perasaannya kecewa kan? Kecewa. Kecewa masih. Pasti kecewa. Terus gimana dong A? Berarti ini pelajaran ya Bunda sayang. Di keluarga teh mulai ya. Jangan dididik anak kita orientasinya dunia. Betul? Kan kita mah ya suka ya begitu teh ya. Kalau kamu begini nanti kamu begitu. Kalau kamu tamat puasanya nanti akan dapat. Dan rata-rata orientasinya itu dunia, materi. Emang nggak boleh biar semangat? Boleh, tapi tetap harus dijelaskan bahwa kita puasa untuk Allah, karena Allah. Betul? Nanti kalau ayah ada rezeki, nanti ayah beliin sepeda. Jangan sepeda duluan yang diceritakan, tapi bilangnya, nah puasa ini harus karena Allah, untuk Allah. Betul? Nanti waktu kamu puasa doain ayah, semoga ayah dapat THR. Insya Allah kan ayah lihat sepeda kamu udah mulai kurang bagus, nanti ayah beliin ya sepeda yang lebih bagus kalau ayah dapat THR. Jelas nggak? Jadi ada kalimat kalaunya, bukan sepedanya duluan, bukan dunianya duluan. Kalau dunianya duluan niatnya karena dunia. Betul? Pas dunianya nggak ada, kecewa. Jadi Bunda bilang, ini pelajaran buat semua. Jangan mengajarkan anak kita dididik dengan urusan apa? Materi dunia. Termasuk mungkin izin ya Bunda, nggak sedikit di antara kita, tapi mohon maaf kalau ahilman salah. Tapi banyak begini. Contoh, kumpul keluarga, kita punya anak, suka bilang gini, nak, itu paman kamu minta THR Gih. Disodorin ya, anak kita disodorin. Ya kayak diajarkan untuk meminta-minta. Ujungnya itu tertanam di anak kita bahwa setiap lebaran harus minta.
Kalau Ahilman termasuk yang kurang setuju dengan sikap itu. Takutnya tertanam dalam benak anak kita bahwa meminta-minta itu baik. Padahal mohon maaf, meminta-minta baik atau tidak? Tidak. Justru sebaliknya kita ajarkan. Nah, ini lebaran. Nanti nih kita dapat rezeki, kamu bagi ya ke anaknya paman, anaknya tante. Dibalik, jangan kita ajarkan minta-minta, tapi ajarkan anak kita berbagi kepada mereka. Sepertinya ini akan jauh lebih baik, betul? Niatnya dibersihin, ilmunya ditambahin, didik anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Insya Allah Bunda pelan-pelan dilurusin lagi nanti. Ya namanya anak kan wajar ya Bu ya, naik turun, malas segala macam. Memang butuh sedikit kayak kesabaran yang bisa kita hadirkan. Dan Bunda bisa bilang, ya ayah sih bisa ngasih tapi nggak gede-gede ya, nah ajak buka di luar, kan bisa kan? Nanti hari ini kita bukanya di luar bareng sama ayah kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting semangat. Jangan sampai anak gak semangat, istri gak semangat, semuanya gak semangat. Ujungnya gak dapat apa-apa. Insya Allah. Tepuk tangan buat Bunda yang Iya. Baik. Oke, sekarang siapa lagi mau bertanya? Ya. Udah ada Nabi. Ada Yalial Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Ina dari Majelis Taklim Nurul Huda, Ranca Bungur, masih Bogor. Ya Ustaz. Mohon izin Enggak ada Yalial. sedikit bertanya. Enggak ada Yalial. Enggak ada. Enggak ada. Iya. Ya, mohon langsung saja to the point ya. Langsung to the point. Enggak. Ada sedikit cerita, mohon maaf ya. Ini masalah mengenai suami saya. Yang kadang-kadang maaf ya, beliau kalau udah masuk lebaran suka agak minder dikit. Suka agak minder sama saudara-saudaranya yang lain. Kata beliau, saudara-saudaranya yang lain suka ngasih THR-nya sama orang tuanya gede-gede gitu, punten ya. Terus kata dia, gimana ya, malu kalau nanti pulang kampung gitu. Terus kata saya, dia sampai kepikiran punya rencana hari ini harus bisa ngasih THR seperti saudara-saudaranya yang lain. Kan yang lainnya ada yang bisa memfasilitasi orang tuanya, sembakonya, pakaiannya, uangnya tebal-tebal, bahkan ada yang ngasih keponakan-ponakannya, biasanya salam tempel gitu. Salam tempel. Nah, kata saya begini, sempat kepikiran, punten mau ngasih THR, udah diperincikan begitu besarnya, emang punya uang dari mana? Punten ya semuanya. Sedangkan keadaan kita ini kalau diukur belum nisab, buat sehari-hari aja kita masih pas-pasan gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari masih banyak yang harus kita pikirkan. Nah, sedangkan saya keingatan bilang sama orang tua, kata orang tua saya, kalau misalkan kita belum siap, belum mampu, jangan memaksakan untuk hutang menghutang. Suami saya itu punya pemikiran sampai mau hutang buat bisa menutupi rasa mindernya sama saudara-saudaranya gitu. Dia punya pemikiran gini, mau minjem ke bos di tempat kerjaan. Terus saya tanya, kan udah ditotalin tuh nominalnya, Masya Allah ya gede lah. Gitu namanya anggaran lebaran gitu ya. Gede banget kata saya gitu. Terus bosnya mau kan diminjemin segede-gedenya? Ya itu mungkin ada perjanjiannya gitu mungkin ya. Nah setelah itu kan saya jadi Masya Allah, gimana ini, saya udah ingetin suami gitu, jangan itu gimana, secukupnya aja, sekemampuannya kita aja, sesuai dengan keadaan kita. Kemudian respon suami gimana? Suami nggak ngerti, tetap pada pendiriannya mau minjem uang ke bos. Nah sampai saat itu saya tuh jadi kepikiran, setiap hari teh jadi puasa saya, hari-hari ibadah saya tuh jadi kepikiran, gimana ya nantinya pasca lebaran.
Jadi kita mikirin utang Iya, gitu. benar. Ya terus saya mau minta punten ya. Mau minjem sama A aja kalau gitu. Kalau bisa. Oh, bukan. Ya gitu, minta solusinya bagaimana, minta solusi terbaik, bagaimana supaya ibadah saya itu tidak terganggu dengan masalah-masalah yang Masalah kita itu. ini Oh, masalah saya dengan pikir- suami gitu. Tapi karena ibu kenal A dengan baik mau pinjam ke A aja gitu. Iya, insya Allah kalau ngasih, gitu ya. Oke, Bu, ya. Mungkin itu Ya. biar kita nggak ada kesalahpahaman dengan Ya. keluarga dan Betul, juga betul. dengan Baik, suami begitu. Dari Ya. saya mungkin segitu. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jeda, Ibu Nur bertanya ya tentang keinginan suaminya yang ingin minjam uang ke bosnya karena rasa minder terhadap keluarga besarnya yang selalu memberikan THR dengan jumlah yang besar. Karena padahal situasinya, kondisinya suami Ibu Nur itu pas-pasan untuk memberikan THR. Khawatir setelah pasca lebaran harus menanggung bayar hutang. Nah, ya Bu Nur ya. Nah, itu ada di belakang. Siap. Saya pikir lagi ke tempat bosnya suami ibu pinjam duit gitu. Hilang ya, nggak tahu ada di sini ya. Nah, bagaimana nih? Saya jadi nggak tenang nih, Ahilman. Iya. Puasa saya, sholat saya kepikiran utang suami dikasih bos gak ya? Kalau udah dikasih bayar kayak apa? Gimana? Mau pinjam sama Ahilman? Dikasih apa enggak ntar gitu kan? Dia bingung juga. Silakan jawab Ahilman. Bunda. Pertama, jangan berbuat baik itu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tadi Bunda ingin memberi THR lebih besar karena malu atau merasa minder sama saudara-saudara yang lain. Ini yang menjadi titik kesalahannya. Bunda sayang masing-masing orang tuh berbuat baiknya kan beda-beda, betul? Karena kemampuannya juga beda-beda. Kalau ada saudara kita bisa ngasihnya lebih, jadi motivasi buat kita. Kalau kita ada, sok ikutin. Tapi kalau kita nggak ada, jangan maksain. Betul? Jadi zolim buat diri kita. Apa yang Bunda katakan sama suami benar. Ayah, jangan maksain. Nanti kalau minjem sana, minjem sini, gimana bayarnya? Betul? Cuman di awal pengen kelihatan suka bagi-bagi. Cuman kelihatan pengen dibilang dermawan, pengen dibilang kaya. Apa untungnya dibilang kaya sama orang? Betul? Sok Bunda, pilih yang mana? Kelihatan kaya atau kaya beneran? Kita mah selama ini suka pengen kelihatan kaya. Betul? Kalau nggak ada jangan maksain. Kalau ada sok. Karena izin ya, berbagi kepada orang yang baik-baik itu pasti Allah akan balas kebaikan juga. Kalau ada sok Bunda, kalau infak sodako selama ini ngasihnya yang terbaik atau yang tersisa? Bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10, yang mana sedekahnya? Kalau ada kasih yang terbaik, betul? Apalagi Ramadan, apalagi ame saudara. Tapi jangan nyiksa diri kita. Hanya karena ingin dipuji, hanya ingin disebut kaya, ujungnya kita menjerumuskan kita pada hutang. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi hutangnya ada ribanya, mohon maaf, makin terpuruk, makin terjatuh. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada jangan memaksakan. Setuju? Yang kedua, Bunda bilang sama suami, ayah aku tengah khusyuk gara-gara ayah
minjem duit lieur kabeh teh. Sebaiknya mah ayah tahan, jangan minjem uang dulu. Bilang, bunda, suami istri teh kudu saling komunikasi, betul? Ayah juga sama ya, jangan menganggap istrimu tidak ada, betul? Aja komunikasi. Kan kadang-kadang gini, udahlah mama mah teu ngartina naon, cicing we kumaha bapak gitu kan. Diem aja gimana bapak. Iya, pas minjem mah gimana bapak, pas mayar kan kebawa pusing kan. Makanya urusan yang menyangkut keluarga kalau bisa omongin, betul? Istri itu ada di situ. Yuk bismillah, rumah tangga mah saling apa? Saling menyayangi, saling mengkomunikasikan, betul? Saling memaafkan, saling mengisi, saling mengerti. Insya Allah, semoga Allah jaga rumah tangga kita. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Baik, itulah tadi Ahilman ya, memberikan tausiah kita tentang THR turun, ibadah jangan sampai turun ya. Dan ingat juga bahwa THR ini adalah jalan kebaikan menuju hari raya. Kalau sampai THR-nya justru malah menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat, didapat dengan cara-cara yang mungkin nanti menyebabkan ibadah kita jadi tidak fokus gara-gara THR, nah itu malah bahaya ya, dihindari hal seperti itu. Dan ingat sekali lagi ya, jangan sampai ibadah kita turun gara-gara THR turun ya. Tetap kita tingkatkan ibadah kita. Oke, baik, kalau gitu sebelum kita share hari ini ya, boleh Ahilman untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan nih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan THR benar-benar turun. Nah, amin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Mujib, duhai Allah yang Maha menjawab, duhai Allah yang Maha mengabulkan. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah semua amal ibadah kami, terimalah semua amal soleh kami. Ya Allah, jadikan hari-hari kami di bulan Ramadan ini hari-hari yang terbaik ya Allah. Puasa kami puasa yang terbaik, sholat kami sholat yang terbaik, bacaan Quran kami bacaan Quran yang terbaik, infak sodakoh kami infak sodakoh yang terbaik. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Jangan kau pisahkan kami dengan bulan Ramadan kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan engkau hilangkan bulan Ramadan dalam hidup kami kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan engkau pisahkan kami dari bulan Ramadan kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan akhir-akhir Ramadan ini menjadi akhir yang terbaik untuk kami, menjadi akhir yang husnul khotimah dengan Ramadan kami. Ya Allah, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar. Takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar. Takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat THR, nikmat rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, kuatkan kami agar menggunakan uang ini, rezeki ini untuk lebih dekat denganmu, untuk lebih taat kepadamu, untuk lebih bermanfaat dalam hidup kami ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.